Bismillahirrohmanirrohim. Larangan dan kesalahan ketika sujud. Ada beberapa hal yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Di antaranya, 1. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين. Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dan disahihkan Al-Albani. Tidak menempelkan hidung di lantai menunjukkan sikap meremehkan sujud yang sempurna. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras untuk mereka yang tidak menempelkan hidung ketika sujud. 2. Meletakkan siku di lantai. Kesalahan ini disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. Imam An-Nawawi mengatakan maksud hadis ini bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta meregangkannya dari lambungnya seregang mungkin sampai kira-kira ketiaknya kelihatan andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Yang ketiga, membaca Al-Quran ketika sujud. Terdapat hadits yang melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Catatan: dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa bukan membaca Al-Quran. 4. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut lelaki kebanyakan panjang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk menyibak rambut ketika sujud, artinya dibiarkan menjuntai di lantai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أمرت أن أسجد على 7 لا أكف شعرا ولا ثوبا. Aku diperintah untuk sujud dengan 7 anggota badan, tidak menahan rambut, tidak pula menahan pakaian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali pelanggaran ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya, baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat, ada yang sujud sambil bertumpu di ujung-ujung jari tangan sementara telapaknya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. 6. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung jari kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan, karena bisa menyebabkan sujudnya batal, karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian, semoga Allah mudahkan dan membimbing kita untuk bisa menyesuaikan dengan sunnah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin.